Selamat siang, nama saya Kevin Juri Versi Hombing dari kelas 91. Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus lahir di Assisi, Italia pada tanggal 5 Juli 1182. Ia juga wafat di sana pada 3 Oktober 1226. Mendirikan Ordo Fratrum Minorum. Pengikutnya disebut dengan Fransiskan. Ia adalah santo pelindung hewan, pedagang, dan juga lingkungan. Terlahir dengan nama Giovanni Bernardone atau lebih dikenal dengan Francisco. Ayahnya bernama Pietro, seorang pedagang pakaian kaya. Ibunya bernama Pica. Ia juga memiliki saudara-saudara yang lain. Sejak muda, ia sudah kecewa terhadap dunia sekitarnya, memberontak terhadap bisnis ayahnya, dan pengejaran terhadap kekayaan. Salah satunya tampak dalam kisah perjumpaannya dengan seorang pengemis. Dalam cerita ini, ia sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu datanglah seorang pengemis dan meminta sedekah. Teman-temannya tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh pengemis itu. Namun Fransiskus tergerak hatinya dan memberikan seluruh apa yang ada di kantongnya. Lalu teman-temannya memaki atas apa yang dilakukannya. Begitu juga dengan ayahnya ketika dia pulang ke rumah. Pada tahun 1201, dia bergabung dalam peperangan melawan Perugia. Lalu ia ditawan dan menghabiskan setahun hidupnya dalam penjara. Kemungkinan perubahan dirinya ke pikiran yang lebih serius merupakan proses berangsur yang berhubungan dengan pengalamannya ini. Dia menghabiskan banyak waktu dalam hidupnya menyendiri, meminta penerangan kepada Tuhan. Pada suatu saat, dia juga membantu orang, merawat orang. Setelah ziarah ke Roma, dia mendapat penglihatan di mana dia mendengar bahwa ia harus memulihkan gereja Tuhan yang rusak. Ia dipanggil untuk memulihkan gereja Tuhan yang rusak. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menjual kudanya bersama sejumlah kain dari toko bapaknya, lalu memberikan hasilnya kepada pastor untuk maksud ini. Pietro yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Fransiskus, ia marah besar, mencoba menyadarkannya dengan ancaman dan juga dengan hukuman. Karena Fransiskus menolak semua keinginan bapaknya, ia pergi menjadi pengelana gelandangan untuk sementara waktu. Lalu ia kembali ke kotanya dan menghabiskan 2 tahun waktunya untuk memulihkan gereja-gereja yang sudah runtuh. Lalu pada suatu waktu, ia mendengar sebuah khotbah dan Injil dari Matius 10 ayat 9 yang memberikan kesan yang teramat dalam padanya. Dalam khotbah itu,
ia memutuskan untuk menyerahkan dirinya seluruhnya ke kehidupan kemiskinan kerasulan, memakai pakaian kasar, bertelanjang kaki dan mengikuti petunjuk Injil tanpa tongkat ataupun bekal. Dia mulai mengajarkan pertobatan bersama seorang temannya. Mereka mengajarkan pertobatan kepada orang-orang, pergi ke tempat-tempat untuk memberitakan Injil. Lalu pada tahun 1209, Fransiskus memimpin pengikutnya ke Roma dan meminta izin ke Paus untuk mendirikan sebuah ordo keagamaan baru. Lalu setelah itu mereka berkumpul bersama setiap tahun pada hari Pentakosta di gereja di Portiuncula di Assisi. Santo Fransiskus berkhotbah kepada burung-burung dan binatang-binatang lain juga. Ia dikenal sebagai santo pelindung bagi binatang dan lingkungan hidup. Patungnya seringkali diletakkan di taman untuk menghormati minatnya terhadap alam. Pestanya dirayakan pada 4 Oktober. Terima kasih.